Suatu pintu air berupa plat berbentuk persegi dengan sisi 4 meter kali 4 meter. Jadi platnya itu ada di sini. Kalau kita lihat tegak lurus, ya, dia bentuknya seperti ini. Ya. Sisinya sama 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter. Terendam dalam tangki yang berisi air pada posisi miring dalam sudut 4 meter. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Kedalaman titik teratas plat diketahui 1 meter di bawah permukaan air. Jadi bagian teratas dari plat ini adalah 1 meter dari permukaan air. Kemudian kita diminta untuk menghitung letak pusat berat dan pusat, ya, disuruh mencari G dan P. Ya, kalau kita mencari G ini di mana, artinya berapa jaraknya dari permukaan, ya, dan berapa jaraknya dari sumbu Y, sumbu X, ya, sumbu X-nya adalah ini yang langsung bersentuhan dengan titik persinggungan antara permukaan air dengan dinding dari tangki atau bangunan air ini, ya, itu adalah posisinya. Berapa H0, berapa Y0, itu adalah posisi dari pusat berat. Kemudian pusat tekanan P di sini adalah berapa HP, tinggi HP, dan berapa jarak IP yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Ketika ditanya letak pusat beratnya di mana. Ya. Kemudian diminta untuk menghitung tekanan dan gaya hidrostatik pada plat. Ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, sekarang kita pertama mencari pusat berat dari bidang terendamnya atau H0-nya. Ya. Lihat di sini. Ya, yang kita ingin cari adalah H0 di sini. Lihat di sini ada satu segitiga. Kalau di sini 45 derajat, maka ini juga adalah 45 derajat. Ya. Kemudian kalau ini kita kasih semacam garis imajiner di sini. Ya. Ini bisa kita katakan sejajar dengan permukaan air, maka sisi ini dengan sisi ini tingginya sama, sehingga nanti bisa kita fokus perhatian kita kepada segitiga yang kecil di bawah ini. Nah, kalau ini adalah alfa 45, ini adalah alfa juga 45 derajat, ya, maka ini juga adalah 45 derajat, ya. Nah, coba kita lihat di sini, sinus alfa sama dengan H0 min 1 meter dibagi dengan 2 meter. Ya, dari mana kita lihat itu? Lihat di sini. Sinus alfa. Kalau ini adalah alfanya. Ini adalah alfa. Ini lihat segitiga yang kecil ini. Ya. Maka kita bisa mengatakan sinus alfa ini adalah panjang ini, ya, dibagi dengan panjang ini. Kalau demikian, sinus alfa sama dengan H0 min 1 meter dibagi dengan 2 meter. H0 ini kita pindahkan ke sisi kiri, sehingga sisi kanan yang tersisa adalah ini. Sin alfa dikalikan dengan 2 meter karena dia tidak sekawan dengan H0. Ya. Kemudian 1 kita pindahkan ke ruas yang berbeda dengan H0, tandanya negatif berubah menjadi positif, sehingga kita bisa mengatakan kedalaman pusat beratnya H0 adalah 45 derajat kali 2 meter ditambah dengan 1 meter, kita bisa mendapatkan kedalamannya adalah 2,4 meter. Artinya apa? Kedalaman ini adalah 2,4 meter. Ya. Jadi di situ kita mengetahui letak dari pusat beratnya. Kemudian kita ingin mencari Y0-nya, jarak terhadap bidang miring atau terhadap sumbu X-nya tadi, ya, searah bidang miring atau kita sebut sebagai jarak dari sumbu X. Ya. Kita mengetahui bahwa Y0 sama dengan H0 per sinus alfa. Dari mana kita tahu? Ini adalah Y0, jarak sama dengan Y0. Ya. Ini alfa, ini adalah H0. Ya. Kita tahu bahwa H0 sama dengan Y0 sinus alfa. Ya. Sehingga Y0 sama dengan H0 per sinus alfa. Ya. Karena ya sekawan dengan Y0 kita taruh di penyebut, tidak sekawan dengan Y0 kita taruh di pembilang.
Dari perhitungan ini kita mengetahui bahwa jarak dari sumbu X-nya atau searah bidang miringnya adalah 3,43 meter. Selesai, kita menjawab pertanyaan yang pertama. Letak pusat beratnya kita sudah ketahui, ya, yakni 2,4 meter dari permukaan, kemudian 3,43 meter dari sisi sumbu X yang sejajar dengan sisi miring ini. Ini adalah 3,43 meter, ini adalah 2,4 meter. Nah, berikutnya kita akan diminta untuk mencari pusat tekanannya di mana. Nah, untuk mengetahui itu, kita menghitung terlebih dahulu momen inersia dari plat tersebut. Nah, oleh karena platnya adalah persegi, di mana sisinya sama, maka kita bisa mengetahui momen inersinya adalah 1/12 kali sisi pangkat 3. Sisi kali sisi pangkat 3 sama sisi pangkat 4. Ya, jadi di sini kita bisa mengatakan momen inersinya adalah 1/12 kali sisi pangkat 4, karena pangkat 1 dan pangkat 3. Nah, jadi kalau kita selesaikan, kita mendapatkan momen inersianya sebesar 21,12 meter pangkat 4. Nah, karena tadi kita sudah tahu cara untuk mencari berapa jarak dari pusat tekan dari sumbu X. Persamaannya adalah YP sama dengan Y0 ditambah dengan I0 per S. I0 per S ini adalah momen inersi dibagi dengan momen statisnya. Ya. Nah, kita sudah tahu Y0-nya tadi kita sudah dapat 3,43. I0-nya kita sudah hitung 21,12 meter pangkat 4. Ya. A bisa kita hitung, yakni luas dari bidang persegi yang sisinya 4 meter, maka 4 meter kali 4 meter adalah 16 meter kuadrat. Y0-nya sudah kita ketahui 3,43, maka persamaan ini bisa kita selesaikan. Kebetulan kita dari perhitungan kita dapat 3,81 meter. Artinya pusat tekanannya berjarak 3,81 meter dari sumbu X. Nah, kalau kita sudah mengetahui jaraknya tersebut, kita bisa menghitung HP-nya, kedalamannya, karena kita sudah tahu jaraknya ini, jarak dari pusat tekanan ini ke sumbu X. Artinya ini kita sudah ketahui, ya, sudutnya kita ketahui 45 derajat, maka ini bisa kita ketahui HP-nya, karena HP sama dengan YP sinus alfa. Ya, jadi kita bisa mudah mengetahui HP sama dengan YP sinus alfa dengan memasukkan angka yang kita peroleh. YP-nya adalah 3,81, sin alfanya kita bisa ketahui, maka kita bisa mengatakan bahwa kedalaman pusat tekanan adalah 2,67 meter. Berarti kita sudah mampu mengidentifikasi letak dari pusat berat, letak dari pusat tekanan. Ya. Nah, ada pertanyaan yang kedua, yakni kita diminta untuk mencari tekanan hidrostatis dan gaya hidrostatisnya yang pada plat. Kita bisa mengatakan P0 sama dengan rho air kali G kali H0. Ya, jadi kita bisa mengatakan P0 sama dengan dari hasil perhitungan 23.544 Newton per meter persegi. Ya. Luas permukaan bidang terendam bisa kita hitung, karena platnya merupakan plat persegi dengan sisi masing-masing 4 meter, kita mengetahui luasnya. Dengan demikian kita bisa menghitung gaya hidrostatis yang bekerja pada plat tersebut, yang besarnya sama dengan P0 dikalikan dengan A. Dari perhitungan kita dapat 376.304 Newton.